Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rian Firdansyah atau bisa dipanggil Rian, dan saya di sini tidak sendiri. Saya bersama teman saya Muhammad Rizky Akbar Ramadan, bisa dipanggil Amir, yang akan menjadi MC pada acara kali ini. Oke, gini, semua yang putra masih lemes ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. And Allah sends down rain from the skies and gives therewith life to the earth after its death. Verily, in this is a sign for those who listen. And verily in cattle too will you find an instructive sign from what is within their bodies, between excretions and blood. We produce for your drink milk, pure and agreeable to those who drink it. And from the fruit of the date palm and the vine, you get a wholesome drink and food. Behold, in this is a sign for those who are wise. And your Lord has taught the bees to build its cells in hills, on trees, and in men's habitations. Then to eat of all the produce of the earth, and find with skill the spacious paths of its Lord. There issues from within their bodies a drink of varying colors, wherein is healing for men. Verily, and this is a sign for those who give thought. Sadaqallahu al-Azim. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadi ila yaumiddin. Yang kami hormati Mas Doni Kris Kuryono, biasanya dipanggil Mas Doni, panggil Mas saja biar kelihatan muda. Masih muda sebenarnya Mas ya. Oke, Ustaz-ustaz sekalian serta anak-anakku sekalian yang insya Allah hari ini sangat bahagia sekali. Saya melihat dari wajahnya sangat berbeda sekali dibandingkan dengan hari-hari biasanya. Anak-anakku sekalian, anak-anakku sekalian, hari ini nanti kalian akan belajar banyak terkait dengan entrepreneur. Jadi kalau Ustaz tanya, Ustaz mau tanya, kira-kira Stradel itu aslinya dari mana? Dari mana? Ada yang dari Malang, yang pojok sana dari Papua, ada yang dari Austria. Kira-kira yang benar nanti yang mana? Emosinya harus bisa dikontrol ya. Harapannya nanti kalian semuanya, anak-anak sekalian, terutama yang kelas 11, nanti bisa mengambil banyak ilmu di sini. Jadi untuk yang khusus kelas 11 semester 2 besok sudah tidak ada pelajaran spesialisasi lagi, tapi lebih kepada proyek inovasi. Ya, proyek inovasi. Bagi jurusan entrepreneur, jurusan saya entrepreneur, CEO, profesional, nanti lebih kepada produk inovasi. Yang ulama nanti lebih ke community development. Oke ya. Jadi nanti bagi anak-anak kelas 11 semester 2 kalian harus bisa persiapkan sebaik mungkin sehingga ini adalah salah satu bekal kalian untuk memahami bisa dilihat nanti, bisa didengarkan, bisa dipahami terkait dengan bagaimana inovasi-inovasi yang nanti akan disampaikan oleh Mas Doni pada kesempatan kali ini. Bagi anak-anak kelas 10, meskipun kalian belum dijuruskan, insya Allah dalam waktu 1,5 bulan lagi, ya 1,5 bulan lagi nanti akan ada penjurusan. Kemarin sudah melalui berbagai serangkaian kegiatan untuk penjurusan mulai dari psikotes dan lain sebagainya. Nah, nanti kalian bisa memilih salah satu jurusan yang ada di Tazkiyah. Jadi Mas Doni saya informasikan di Tazkiyah ini agak berbeda dengan sekolah yang lain. Kita punya 5 jurusan. Yang pertama ada jurusan ulama. Ini ulama ini paling sedikit peminatnya, tapi paling mulia nih katanya hidupnya. Amin. Yang kedua ada jurusan entrepreneur. Nah, jurusan entrepreneur. Yang ketiga ada jurusan sciencepreneur. Yang keempat ada jurusan CEO. CEO ini lebih ke leadership-nya. Yang terakhir ini jurusan profesional. Yang kesemuanya memiliki muatan kurikulum dan mata pelajaran yang sangat bervariasi. Jadi anak-anak di sini contohnya anak-anak entrepreneur macam-macam pelajarannya. Jadi mulai dari innovation, terus creative venture, branding, macam-macam. Jadi nanti insya Allah anak-anak kita agak sedikit nyambung lah. Ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, jadi anak-anak sekalian ikuti dengan sebaik-baiknya, ya, ikuti dengan sebaik-baiknya. Ustaz paham kondisinya tidak sebegitu kondusif karena ada gejolak-gejolak emosi. Harapannya semuanya bisa mengikuti dengan sebaik mungkin, ya. Suaranya juga ditata, jika berbicara dengan temannya ditata dengan yang baik, yang sopan, ya, ikuti dengan sopan, dengan baik, sehingga nanti kalian semuanya mendapatkan
ilmu yang bermanfaat dari kegiatan kali ini. Yang ketiga, kami keluarga besar Tazkiyah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Mas Doni atas kehadirannya pada kesempatan kali ini. Harapannya nanti kita bisa berkolaborasi dengan Malang Struggle dengan berbagai macam kegiatan. Kalau saya baca saya pelajari tadi malam itu salah satunya yang menjadi unggulan brandingnya adalah co-brandingnya. Jadi Malang Struggle ini bekerjasama dengan Dinas Pariwisata atau Indonesia Wonderful untuk melaksanakan co-branding. Apa itu co-branding? Nanti tanya sama Mas Doni ya. Yang kedua, salah satunya kalau di Malang Struggle ini sering sekali artis-artis datang ke sana. Iya. Celebrity endorsement-nya luar biasa. Nanti tanya, kira-kira tujuannya apa gitu ya. Nah, nanti bisa jadi setelah ini kita akan ada, mungkin bisa ada hal-hal yang bisa kita kerjasamakan, Mas Doni. Berbagai macam kegiatan di Tazkiyah juga berbagai macam kegiatan nantinya. Harapannya nanti kegiatan kali ini tidak berhenti di sini saja. Nanti bisa kita lanjutkan dengan berbagai macam kegiatan yang lain. Mungkin itu saja anak-anak sekalian. Sekali lagi ikuti dengan sebaik mungkin, ya, ikuti dengan sebaik mungkin, tanya sebanyak mungkin. Kapan lagi kita kedatangan orang hebat seperti Mas Doni kali ini? Oke, demikian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Setelah akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum semangat, sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Selamat pagi anak-anak duka cinta semuanya. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah di depan kita semua ada sosok pengusaha hebat yang kalian tahu apa itu produknya? Malang Strudel. Ada yang tahu nggak tagline-nya Malang Strudel itu apa? Yang sangat, ya itu punya keterikatan emosi dengan konsumennya. Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu nanti for your information juga di kegiatan talkshow ini nanti akan ada door prize dari panitia. Jadi siapa yang aktif bertanya, siapa yang mau menjawab satu pertanyaan dari saya ini akan nanti dapat door prize. Saya persilakan. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Tagline-nya Malang Strudel atau slogannya Malang Strudel apa? Oke, itu dia. Tepuk tangan dulu dengan siapa? Oke, jadi siapa saja yang ke Malang itu gak akan lengkap rasanya, gak akan dianggap pernah ke Malang kalau belum beli Malang Strudel, begitu. Nah, oke. Kenapa? Kok Malang Strudel itu memiliki branding seperti itu? Nanti kita akan cari tahu tentang bagaimana Malang Strudel itu membuat ikatan emosi dengan konsumennya dan bagaimana branding Malang Strudel ini sampai bisa sukses. Kalau pendatang atau wisatawan yang datang ke Malang itu pasti selalu yang dicari satu, Malang Strudel. Oke, saya mau tanya dulu, ada yang belum makan Malang Strudel? Waduh, setelah ini kita ikut ke tempatnya Mas Doni makan sama-sama. Ya, lain kali kita akan ada kegiatan kunjungan ke sana, maksud saya seperti itu. Oke, untuk mempersingkat waktu saja, saya persilakan kepada Mas Doni untuk menyampaikan dengan tema wanna be a successful and food trainer. Waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Saya panggil teman-teman ya, ini masih muda-muda semua. Alhamdulillah pagi ini saya bisa sharing di sini. Saya tadi gemeter juga lihat para calon-calon pemimpin bangsa kayaknya ya. Dan sangat luar biasa gitu ilmu yang diberikan di Tazkiyah ini. Ada 5 jurusan yang saya kira itu semuanya jurusan yang sangat penting di masa depan. Jurusan CEO, jurusan leadership, dakwah, satunya lagi apa? Profesional ya. Wah, luar biasa sekali. Saya dulu sekolah nggak ada yang seperti ini soalnya, jadi makanya iri juga nih dengan teman-teman semuanya sekarang begitu di level SMA sudah mendapatkan pendidikan yang saya kira luar biasa hebat gitu ya. Sebelum saya sharing tentang food trainer ya, temanya pagi ini, kenalkan dulu, nama saya Doni Kris Puryono, asli Malang.
sebelum ke arah sana, saya ingin bercerita dulu bahwasanya saya berbisnis sejak kelas 3 SMA, teman-teman. Ya, saya kelas 3 SMA sudah mulai berbisnis. Bisnisnya apa? Waktu itu saya berbisnis jualan desain. Jadi waktu itu tidak seramai sekarang ya jurusan entrepreneur, orang-orang menjadi pengusaha itu nggak sepopuler sekarang. Jadi saya SMA sudah mulai jualan desain. Kebetulan saya di SMA menjadi pemimpin redaksi majalah sekolah. Begitu. Jadi kelas 3 SMA saya jualan desain, kemudian saya mulai merakit komputer dan jualan komputer di semester 1 saya kuliah. Kebetulan saya basicnya adalah IT dan saya sangat hobi dengan komputer. Kemudian saya membangun sebuah toko komputer tahun 2001 dengan modal hanya berapa nih teman-teman kalau nebak nih? Bikin toko komputer modalnya berapa? Berapa? Modal bikin toko komputer berapa? 10 juta. Berapa lagi? Semiliar. Waduh. Mana dapat uang segitu? Saya masih semester 1 kan waktu itu. Jadi waktu itu kami bangun toko komputer bersama 5 orang kawan saya. Modalnya kalau dikumpulin cuma 600.000 rupiah. 600.000 rupiah, omsetnya 1 bulan sudah 30 juta. Ya. Gimana caranya bikin toko komputer kok cuma modalnya 600.000 rupiah gitu kan? Satu orang teman punya sebuah toko kecil gitu ya, bukan toko sebenarnya, tempat penyembelihan hewan di sebelahnya restoran. Itu kita bersihkan, kita cat-cat, kemudian jadilah sebuah toko kecil. Kemudian barangnya gimana? Uangnya kan cuma 600.000 modalnya. Kita belikan meja, kita belikan display rak, sudah cukup di situ. Kemudian kita pergi ke pameran komputer di Malang. Kita ambilin kardus-kardusnya orang-orang yang jual komputer sudah nggak ada isinya. Jadi kardus-kardus itu kita pajang di toko kita, sehingga toko kita kelihatan barangnya lengkap, padahal nggak ada isinya. Jadi kalau ada orang beli, ya udah Pak baru beli setelah nota, kemudian kita antarkan sorenya, tapi kita belanja dulu siangnya. Dan itu kita lakukan selama 4 tahun. Alhamdulillah omset pertama sudah 30 juta ke atas dan langsung terus bertambah. Kurang lebih gitu teman-teman. Jadi memang benar-benar dimulai dari sesuatu yang kecil gitu ya. Kemudian tahun 2004 saya jual perusahaan itu ke teman-teman yang lain. Itu sampai sekarang masih ada kalau nggak salah di Lawang. Saya asli Lawang. Kemudian tahun 2004 saya pindah ke Malang. Saya membangun sebuah perusahaan IT namanya Winnertech. Kami bergerak di bidang IT untuk edukasi dan sudah melayani hampir lebih dari 10.000 sekolah mungkin di Indonesia ya. Kami menjual software, kami menjual peralatan les bahasa. Dan barang kami sampai diekspor ke Timur Tengah, kemudian ke Malaysia, Vietnam, dan sekitarnya sana. Itu yang saya tekuni dari tahun 2014 sampai sekarang. Berarti sudah berapa? 14 tahun saya di bidang IT. Kemudian tahun 2014, nah baru saya coba-coba masuk industri lain, yaitu industri kuliner. Bersama teman saya yang berewokan. Siapa teman-teman? Ada ya? Tengku Wisnu. Tengku Wisnu. Jadi teman-teman kalau bisa tahu Malang Strudel punya siapa? Tengku Wisnu gitu ya. Nah sebenarnya kami berdua ada di Malang Strudel. Bertiga sebenarnya dengan satu orang teman. Kalau Tengku Wisnu biasanya tugasnya dia ada di depan billboard, kami berdua di belakang billboard saja. Jadi tidak tampak gitu. Nah itu perjalanan saya. Jadi tahun 2014 akhir kami membangun bisnis di bidang kuliner gitu ya. Dan cikal bakal bisnis ini sekarang di Malang sudah hampir 4 tahun dan ternyata menjadi trendsetter bagi industri kuliner di Indonesia. Jadi saat kami muncul di tahun 2014 sangat menggebrak sekali di Indonesia. Kemudian 2015 banyak media-media yang mengulas kami sampai membuat judul fenomena Malang Strudel Impact dan macam-macam. Karena mereka melihat ini adalah bisnis yang kecil, yang level-level UKM gitu ya, kecil sekali, tapi cara pemasarannya keren-keren. Jadi nggak kalah sama perusahaan-perusahaan besar seperti Sosro, Coca-Cola dan macam-macam. Ini siapa sih gitu? Apalagi dari kota yang bukan kota besar gitu ya, kota Malang gitu. Jadi orang-orang Jakarta pada tanya ini siapa, bikinan siapa gini? Sebuah usaha kecil UKM, tapi cara pemasarannya keren, ya kan? Sosial medianya sangat kuat, influencernya banyak. Kemudian yang mempopulerkan
yang memposting itu hampir semuanya artis waktu itu tahun 2014-2015. Teman-teman ada yang ngikutin tahun itu 2014-2015? Masih kecil. Nah seperti itu. Jadi kami mendapat banyak ulasan di berbagai media bahwasanya ini suatu fenomena baru dan akhirnya sekarang followers sudah mulai banyak yang mengikuti kami di bidang oleh-oleh artis ya, mereka menyebutnya kue artis gitu, dan juga secara umum di industri kuliner pada umumnya sudah mulai berubah mindset juga. Jadi mereka merasa meskipun kita kecil gitu kan, meskipun baru memulai bisnis, tapi harus keren nih langkah-langkahnya, harus punya visi yang sangat besar sekali. Nah seperti itu. Itu gambaran tentang Malang Strudel gitu ya. Tadi sebenarnya saya bawa presentasi tapi ternyata tidak bisa ditampilkan di sini, kebetulan kabelnya nggak connect gitu Ustaz ya. Jadi nanti saya sambil nekok ininya apa namanya poin-poin presentasi yang karena saya nggak ingat semuanya. Dan beberapa ada materi ada di YouTube-nya Malang Strudel. Nanti teman-teman juga bisa langsung lihat ya di YouTube-nya Malang Strudel. Itu perkenalan dari saya. Kemudian tentang hobi, kalau saya ini hobinya jalan-jalan. Jadi dari hobi jalan-jalan tadi ketemu banyak insight-insight yang menarik dan akhirnya jadi tadi bisnisnya di bidang oleh-oleh gitu. Karena saya melihat Indonesia ini, teman-teman setuju ya kalau Indonesia itu indah gitu ya. Hampir semua bagian itu punya kelebihan masing-masing dan terutama alamnya sangat indah. Bener nggak? Saya hampir keliling kemana-mana pasti menemukan sesuatu yang indah gitu meskipun di pelosok-pelosok tertentu. Dan karena keindahan itu membuat orang Indonesia harusnya juga sering mobile. Ya dia sering kemana-mana, dia sering pergi kemana-mana. Dan tentunya kalau pergi kemana-mana, biasanya kalau orang Indonesia nih budayanya pasti beli oleh-oleh. Nah akhirnya itulah yang mendasari kami berbisnis di bidang food dan terutama di bidang oleh-oleh. Gitu. Jadi kami bangun Malang Strudel ini tahun 2014 akhir bulan Desember. Ya, kami launching tanggal 22 Desember ya waktu itu teman-teman. Dan dari sesuatu yang kecil. Jadi kalau teman-teman lihat sekarang Malang Strudel sudah ada 8 cabang, kemudian outletnya besar-besar, itu baru di tahun kedua. Baru kami mulai membuat outlet yang besar-besar. Ada yang tahu outletnya Malang Strudel pertama? Bisa dapat hadiah ini, Ustaz. Yang tahu outlet Malang Strudel pertama? Di mana coba? Di mana? Ya di Singosari. Di Singosari teman-teman. Outlet Malang Strudel pertama itu di Singosari. Luasnya berapa? Ada yang tahu nggak? 5 hektar. Luasnya cuma 2 kali 5 meter saja teman-teman. Jadi Malang Strudel pertama itu luasnya cuma 2 kali 5 meter saja. Jadi di dalamnya outlet Malang Strudel itu cuma ada meja satu, ya kan? Kemudian ada tumpukan Malang Strudelnya. Sehingga kalau orang masuk ke dalam sana, 8 orang itu sudah penuh di dalam outlet. 8 orang sudah penuh. Sehingga waktu itu kita di 2014 saat ada customer 10 gitu ya, yang 2 orang harus nunggu di depan karena nggak bisa masuk di dalam. Apalagi kalau weekend ada customer sampai 100 gitu, akhirnya di depan tuh mengular. Itu yang membuat kami viral pertama kali. Kok ada apa ini gitu ya? Beli kue aja kok sampai orang sampai ngantrinya sampai ke depan-depan gitu. Nah ini memang outletnya cuma kecil gitu, nggak seperti sekarang. Produksinya pun waktu awal juga kecil. Jadi kami dari dapur yang sangat kecil sekali, yang mungkin di dapur itu 10 orang masuk sudah penuh juga. Sehingga kalau teman-teman ingat dulu di 2014-2015, kami sampai membatasi customer kami, ya, yang beli itu 1 orang cuma bisa beli maksimal 2 bungkus saja, tidak boleh lebih. Kalau dia mau beli lebih, dia harus ngantri lagi ke belakangnya, gitu. Jadi beberapa teman-teman yang lain mikirnya ini kayaknya trik marketing aja deh. Bukan, karena memang kami memulai dari sesuatu yang kecil juga. Jadi dari dapur yang kecil, dari outlet yang kecil juga, gitu. Nah, ada cerita yang lain. Meskipun kami baru mulai di tahun 2014, kenapa sih kok begitu mulai Malang Strudel langsung booming gitu ya? Tapi teman-teman, sebenarnya kami surveinya, kami melakukan analisa yang mendalam di marketnya Malang itu sejak tahun 2012. Jadi kami sudah melakukan survei dulu sebelum melaunching Malang Strudel ini.
Jadi ada 2 tahun kami melakukan survei di Malang. Kami melihat marketnya Malang seperti apa, kami pelajari perilaku konsumen wisata seperti apa di Malang, sampai akhirnya kami menemukan data yang valid bagi kami. Tahun 2014 adalah saat yang tepat untuk memulai bisnis ini. Apalagi waktu itu di 2014 kami mendapatkan sebuah data dari skyscanner.com bahwasanya Kota Malang itu mempunyai tingkat pertumbuhan wisatawan ya terbesar nomor 2 di ASEAN. Malang nomor 2 terbesar pertumbuhannya ya, bukan wisatawan yang sudah datang ya, tapi pertumbuhan wisatawannya itu nomor 2. Nomor 1-nya Singapura, nomor 2 Malang, Bali nomor 4, dan Jogja nomor 7. Akhirnya dengan data yang valid itulah kami akhirnya memantapkan diri untuk membuka outlet Malang Strudel pertama yang di Singosari tadi. Jadi kami karena saya basicnya IT, sehingga apa yang kami lakukan di Malang Strudel semuanya harus berbasis data. Kami punya data-data yang valid, kami punya perhitungan-perhitungan yang sangat rumit gitu ya, yang kemudian kami pelajari dari data-data tersebut untuk membuka outlet-outlet selanjutnya. Akhirnya di Desember 2014 kami buka yang pertama, kemudian bulan Mei berikutnya kami buka outlet yang kedua. Outlet kedua ini ada di Soekarno-Hatta, dan juga langsung meledak di sana karena kami berbasiskan data, berbasiskan riset semuanya, teman-teman. Gitu. Bulan ke-7 kami sudah punya 4 outlet di Malang, dan kami mendapatkan data di bulan ke-10 Malang Strudel sudah menjadi nomor 1 di Kota Malang, di Malang Raya, mengalahkan para pemain besar oleh-oleh yang sudah dibangun bahkan puluhan tahun ya. Dan kami cukup waktu 10 bulan aja untuk menjadi juara di Malang. Gitu. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari sini? Yang pertama adalah kita memulai riset itu sangat penting, teman-teman. Ya, riset, kemudian analisa, review produk, kita harus pelajari marketnya seperti apa, itu sangat penting sekali. Jadi tidak tiba-tiba langsung buka begitu saja, enggak. Kita perlu waktu 2 tahun untuk melakukan itu semua. Kemudian kedua, riset ini kan biasanya masih asumsi kita gitu ya. Nah, dari asumsi ini kita uji terus sampai benar-benar berhasil seperti Malang Strudel di tahun pertama. Kemudian cara marketingnya pun itu kita beda sekali dengan perusahaan-perusahaan yang selevel kita, bahkan di atas level kita gitu ya. Tahun 2014 tidak terlalu banyak saya kira perusahaan-perusahaan yang level kecil, level UKM membangun basis datanya berbasis online. Semuanya menggunakan campaign digital gitu ya. Kalau teman-teman di sini saya pasti sudah yakin lah, semuanya punya akun Instagram? Oh enggak? Pasti punya Facebook gitu ya. Punya Facebook. Nah, saya lebih enak sebenarnya kalau menerangkan ke teman-teman yang masih muda-muda gini, karena semuanya pada paham sosial media itu apa gitu ya. Hari Senin kemarin saya terbang ke Sangatta di Kalimantan Timur, sharing begini di depan para UKM di sana yang rata-rata level umurnya sudah 50 tahun ke atas gitu. Jadi begitu kita ngomongin Instagram, ngomongin Facebook, mereka nggak paham juga gitu. Jadi bingung kita neranginnya kayak gimana. Tapi kalau dengan teman-teman gini kan enak nih. Kita ngomongin Instagram, Facebook dan macam-macam sudah pasti paham. Bisa diputerin lagi Mas video Malang Strudel yang pertama? Yang paling awal di video, kemudian paling bawah sekali. Nah teman-teman, ada cerita menarik kenapa kok saya join dengan Teguh Wisnu gitu ya. Jadi kami ini sama-sama teman dekat sudah lama sebenarnya dengan Wisnu. Kami bertemu waktu itu di pengajian muamalah Ustadz Erwandi Tarmizi. Kami sama-sama belajar muamalah untuk bisnis. Dari sanalah saya bertemu dengan Wisnu, kemudian bertemu dengan teman satu lagi namanya Denny. Itu teman sudah lama 12 tahun, dan dia memang spesial di bidang produksi makanan. Jadi teman saya Denny tadi dia produksi di makanan, kemudian itu sebagai ambasador, dan saya dengan basic IT akhirnya kami bertiga berkolaborasi gitu teman-teman. Kami berkolaborasi membangun sebuah bisnis ini.
Intinya gini, jadi kalau teman-teman mau bisnis ya dan mungkin tidak memahami bidangnya, mungkin bisa ajak teman-teman yang lain juga yang lebih paham, sehingga kita bisa membangun sesuatu bareng-bareng gitu. Dengan membangun sesuatu yang bersama-sama tadi, kita tidak berpikir sendirian gitu. Ada yang bantuin mikir kita, ada yang bantuin mikir produksi, ada yang bantuin mikir marketing gitu kan, sehingga perusahaan bertumbuhnya lebih cepat. Video yang ini mas, yang episode 3. Nah ini dari awal kami sudah buat konten-konten kreatif gitu yang kami coba. Nah video-video kayak gini teman-teman, ini video-video yang simple banget gitu ya. Waktu itu kami merekam dengan handphone aja, handphone iPhone 5 gitu. Kami merekam tapi punya konsep yang kuat gitu, sehingga waktu kita posting di sosial media itu sudah nyebar kemana-mana gitu kan. Dan ini adalah beberapa cara untuk mengenalkan brand kita. Jadi ini cara untuk mengenalkan bisnis kita dengan apa namanya? Dengan harga yang sangat murah gitu ya. Teman-teman ada yang orang tuanya mungkin bisnis dan mungkin sudah mulai bantu-bantu di orang tuanya gitu? Belum? Mungkin bisa diberi wawasan gitu ya, konsep-konsep sederhana cara mengenalkan bisnis gitu ya dari sosial media dengan membuat sebuah video-video yang simple gitu, berbiaya murah, tapi lebih cepat mengena gitu teman-teman. Contohnya seperti tadi. Kemudian kami juga membuat beberapa video. Mas coba dicarikan video judulnya Ibu gitu. Jadi membuat beberapa video yang sesuai dengan tema-tema hari-hari tertentu. Jadi tujuan-tujuan video ini kita buat gimana caranya konten kami menjadi viral. Saat kontennya viral, tentunya semua orang akan mengenal brand kita gitu ya. Dan itu adalah cara yang paling murah. Itu, ingat kesuksesan kita. Ini kita tayangkan waktu di ulang tahun Malang Sudul yang pertama, tepat saat di Hari Ibu. Dalam 2 minggu penayangan yang melihat sudah lebih dari 2 juta orang waktu itu. Dan membuat brand kami langsung naik. Jadi ingat ibunya kali ya. Nah jadi teman-teman kami banyak membuat konten-konten seperti ini, tujuannya itu tadi viral, kemudian di belakang baru mengenalkan brand Malang Strudelnya. Jadi orang-orang akan melihat ceritanya dulu, baru di akhir dia akan mengingat, oh ada oleh-oleh Malang nih, Malang Strudel gitu ya. Ini video kami pertama yang menggunakan jasa profesional yang biayanya agak mahal, dan tapi impactnya sangat luar biasa terhadap Malang Strudel. Jadi orang-orang hampir se-Indonesia langsung tahu banget Malang Strudel itu apa, dan saat mereka berkunjung ke Malang pasti ya insya Allah lah ya beli Malang Strudel. Itu teman-teman. Jadi tadi saya bilang tentang kolaborasi, kemudian tentang konten-konten gitu ya. Kemudian di Malang Strudel juga, kalau teman-teman lihat di YouTube-nya Malang Strudel ya, itu mungkin yang membicarakan tentang produknya hanya 5% saja dari total konten yang kami buat. 95%-nya kami bicara tentang Malang, tentang kota Malang, pariwisatanya, tentang budayanya, tentang tokoh-tokoh di Malang gitu ya. Jadi kami sedikit sekali ngomongin Malang Strudel. Teman-teman ada yang nyimak videonya Amazing Malang, Amazing Strudel? Belum? Kita coba dicariin video Amazing Malang, Amazing Strudel yang kompilasi. Jadi kami teman-teman hampir tiap minggu membuat video tentang wisata di Malang. Wisata-wisata yang belum terpublish gitu ya, wisata-wisata yang tidak mainstream gitu. Jadi seperti pantai-pantai di Malang, teman-teman tahu ada berapa pantai di Malang? Banyak. Berapa banyaknya? Berapa jumlahnya? Lebih dari?
Jadi pantai-pantai di Malang itu menurut data kami ya, lebih dari 120 pantai. Dan hanya mungkin 10 saja yang terekspos dengan baik gitu ya. Jadi 1 bulan sekali kami undang teman-teman artis dari Jakarta untuk sama-sama membuat video di Malang. Kami mengangkat pariwisatanya Malang nih. Jadi intinya teman-teman, selain membuat video yang viral, kami juga membuat video-video yang mengenalkan potensi wisatanya Malang. Karena dengan kita mengenalkan potensi wisatanya Malang, harapannya semakin banyak wisatawan yang datang ke Malang gitu ya. Jadi kami turut membangun ekosistem pasar pariwisata di Malang. Sehingga begitu banyak wisatawan yang datang, ya harapannya market oleh-oleh terutama yang beli Malang Strudel juga lebih banyak gitu. Nah, dari video-video kayak gini, kami mungkin sekarang sudah ada lebih ratusan video ya di YouTube-nya Malang Strudel yang ngomongin tentang Malang gitu semuanya. Nah, ini teman-teman bisa lihat sendiri di sana. Dan gara-gara video ini, kami kemarin mendapatkan penghargaan dari Kementerian Pariwisata, dari Pak Arif Yahya langsung, dan kami ditunjuk menjadi co-brandingnya Wonderful Indonesia. Jadi video-video Malang tadi itu yang menjelaskan tentang wisatanya Malang, kemarin sempat ditayangkan juga sampai di Cina, di London, dan macam-macam. Dan itu adalah promosi gratis buat kita, buat Malang juga gitu ya, buat Malang dan Malang Strudel. Itu semuanya mereka bawa dari Kementerian Pariwisata dan ditayangkan di sana dengan budgetnya mereka, gitu. Jadi ini ya teman-teman, kalau kita bisnis kita juga harus lihat juga market kita seberapa besar sih di awal gitu ya. Dan apa yang kita lakukan untuk memperbesar market tadi. Jadi kita tidak melulu hanya sekedar menjual produk, tapi juga ikut memperbesar marketnya Malang dulu. Kita kenalkan dulu potensi-potensi wisata di Malang itu seperti apa, sehingga wisatawan paham, oh ternyata di Malang tidak hanya Jatim Park aja gitu ya, tapi ada pantai yang keren, ada air terjun yang bagus, selain Bromo juga masih banyak ternyata wisata-wisata alam yang luar biasa di Malang gitu. Kami kenalkan ini ke seluruh Indonesia. Dan ya bisa dilihat mungkin sekarang jumlah pertumbuhan wisatawan yang datang ke Malang lebih banyak lagi. Salah satunya mungkin juga karena melihat YouTube kami di Malang Strudel gitu ya. Dan sekarang YouTube Malang Strudel sudah menjadi rujukan buat para wisatawan yang akan datang ke Malang. Kami punya media namanya Amazing Malang. Ada yang follow teman-teman Amazing Malang? Enggak. Belum ya, ini berarti ada tambahan follower berapa ini Ustaz? 250 ya. Jadi di sana kami menampilkan hampir tiap hari konten-konten tentang wisata di Malang. Biasanya kalau di weekend kami tampilkan konten-konten 4 air terjun terbaik di Malang, 4 pantai terbaik di Malang, dan itu menjadi rujukannya wisatawan. Dan ending-endingnya baru ada Malang Strudelnya. Begitu cara-cara yang kami lakukan. Tahun kemarin kami membuat juga sebuah trik marketing yang fenomenal juga ya. Tahun kemarin rame banget. Teman-teman ada yang tahu sitkomnya Malang Strudel, web seriesnya? Judulnya Malang Melintang di YouTube. Jadi Malang Melintang itu kemarin kita membuka pendaftaran untuk talent-talent di asli Malang gitu ya, yang bisa acting dan bisa bermain film di kami. Bermain dengan artis-artis nasional, dengan Teguh Wisnu, dengan Panji Saputra dan macam-macam. Teman-teman yang bermain di sana itu hanya 10 orang yang terpilih, tapi yang daftar hampir 3.000 orang. Jadi 3.000 orang itu akhirnya membuat keramaian di Hotel Malang Strudel Semeru, dan kami melakukan audisi. Coba Mas cari Malang Melintang teasernya. Melakukan audisi dan ketemulah 10 orang ini sebagai bintang Malang Melintang. Itu teaser, bisa di-install tuh. Jadi kami membuat sebuah film mini seri gitu ya. Ada 24 episode yang tayang di tahun kemarin. Nah ini teman-teman, jadi meskipun kita level kecil gitu ya, level di kota kecil gitu, tapi kita tetap bisa berkarya seperti perusahaan-perusahaan besar pada umumnya ya. Padahal yang bisa bikin sitkom seperti ini perusahaan-perusahaan besar aja, Sosro dan macam-macam, dan itu perusahaan yang lama-lama gitu. Kami perusahaan yang baru berdiri, kita pun juga bisa gitu ternyata, apalagi dari kota kecil Malang. Nah ini kebetulan Malang Melintang akan ada lanjutannya. Mulai bulan depan kita akan syuting lagi Malang Melintang 2. Sekarang sedang pendaftaran talent-talent ya.
yang akan syuting nanti di bulan September dan insya Allah akan tayang di bulan November atau Desember nanti. Tunggu ya, nanti teman-teman bisa lihat di YouTube-nya Malang Strudel bagaimana cara kami mengemas konsep marketing, konsep video marketing untuk meledakkan sebuah produk oleh-oleh. Mungkin apa ya? Mungkin itu Mas, pengenalan tentang Malang Strudel mungkin kita lebih banyak ini aja ya, tanya jawab ya. Karena materi slide saya juga banyak lupa nih saya tadi. Monggo saya balikin ke moderator. Baik. Sudah paham tentang Malang Strudel apa? Oke. Sebelum saya melakukan sesi tanya jawab dengan audiens, saya penasaran dengan Malang Strudel itu. Ya. Kenapa kok di awal itu memilih strudel? Memilih strudel? Strudel kan banyak makanan asal Eropa mungkin yang bisa diadaptasikan dengan Indonesia. Apakah itu sudah dilakukan penelitian dulu, market research dulu, atau market research yang mendukung kemudian memunculkan ide, oh ternyata ada ini Oke. yang bisa kita hasilkan? Nah, jadi sebenarnya itu tadi saya kembali pada hobi traveling tadi. Kemudian waktu itu ke Austria dan melihat di sana ada kue namanya strudel, bukan stradel ya, jadi strudel, benar-benar dipanggil strudel gitu. Nah di Austria ini awal mulanya kue strudel tahun 1600-an gitulah, dan akhirnya menyebar ke semua Eropa dan menjadi kue favorit di Eropa. Kebetulan di sana strudel ini yang favoritnya adalah rasa apel, namanya Apfelstrudel. Makanya begitu kita lihat ke Indonesia, apalagi di Malang gitu ya, terkenal buah apelnya. Nah itu adalah related produknya antara strudel dan kota Malang, karena Malang penghasil apel yang terbaik di Indonesia gitu ya. Akhirnya kita olah apel-apel Malang ini menjadi sebuah apel strudel yang kemudian kita berikan brand Malang Strudel. Nah itu cerita tentang produknya gitu Mas. Berarti inspirasi yang didapatkan dari ketika perjalanan ke Austria begitu Mas Doni ya? Iya, iya. Setelah sudah mendapatkan inspirasi, apakah itu sudah dilakukan market research di Malang? Apakah produk strudel ini akan cocok nanti dengan lidahnya masyarakat Indonesia? Nah, dan seperti apa juga untuk mengetahui perilaku konsumen di Malang itu apa yang Mas Doni amati dan temukan, dan itu menjadi bahan tambahan, oh ternyata strudel ini akan kuat nanti ketika saya buat di Malang. Sebelum ada Malang Strudel, oleh-olehnya Malang apa coba? Keripik tempe. Keripik tempe gitu ya, keripik buah gitu kan? Harganya berapa? Lumayan mahal tapi isinya sedikit biasanya. Dan semahal-mahalnya kan masih tetap brandnya adalah keripik gitu ya. Yang mungkin kalau kita sebagai wisatawan ya, apalagi karyawan gitu mau memberikan oleh-oleh bos di Jakarta di mana gitu, kalau cuma keripik kan ngalu kita. Iya kan? Nah, dan gak ada pemain besar di Malang waktu itu yang menjual produk oleh-oleh premium. Sehingga kami masuk ke Malang dengan harga yang langsung premium, middle up yang kami ambil. Harga awal Malang Strudel itu di kisaran 45.000 di awal launching pertama ya. Dan sekarang harganya antara 50 sampai 85.000. Jadi kami tidak bermain lagi di segmen bawah, karena kami mempunyai riset sendiri bahwasanya kalau di level bawah kita bermain itu sudah terlalu banyak pemainnya. Para penjual keripik, para penjual keripik tempe, keripik buah gitu kan. Kemudian Piat, Bapotelo dan macam-macam, mereka bermain di harga 30.000 ke bawah. Makanya kami mengambil market sendiri, kami membuat market sendiri yang harganya di atas 45.000 gitu. Jadi ini yang Mas Doni sampaikan tadi, jadi kita harus tahu segmen kita yang mana dan peluangnya itu di mana, bukan gitu? Iya, benar Mas. Jadi Malang Strudel ini mengkelaskan produknya ke kelas premium. Iya. Selanjutnya akan saya buka sesi tanya jawab, satu dari santriwati, satu dari santriwan. Silakan, ada yang mau bertanya silakan. Nama saya Samaran. Jadi pertanyaan saya, jadi di Malang kan banyak banget oleh-oleh khasnya. Nah, pertanyaan saya, apa kelebihan Malang Strudel dan apa yang bisa Bapak buktikan kepada saya bahwa Malang Strudel adalah oleh-oleh yang harus dibeli dibandingkan oleh-oleh lainnya? Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tadi mau dibawa kemana gitu ya Malang Strudel. Kalau dibawa kemana, jawabannya tidak dibawa kemana-mana gitu. Jadi Malang Strudel tetap di Malang aja, nggak akan kemana-mana gitu ya.
Itu kalau secara lokasi gitu ya. Kalau secara bisnis, Malang Sudul tetap akan bermain fokus di bidang oleh-oleh dan turunannya. Karena sebenarnya kami dari awal tidak pernah berpikir di bidang industri oleh-oleh saja, tapi yang kami masuki adalah industri wisata. Jadi industri pariwisata. Industri pariwisata, salah satu turunan dari industri pariwisata adalah oleh-oleh gitu ya. Ke depan kami bisa membuat, kami sudah bercita-cita akan membangun sebuah hotel Malang Strudel. Kami sudah bercita-cita membangun Malang Strudel Park dan macam-macam. Karena itu semua adalah dalam industri pariwisata. Insya Allah teman-teman nanti, insya Allah ya dalam tahun depan ada sesuatu yang baru di Malang Strudel yang saya belum bisa sebutkan di sini dan tentunya sangat-sangat mengagetkan lagi lah, gitu. Gitu ya mungkin kalau kemana tadi. Apa tadi yang kedua? Kedua itu kenapa kok saya mesti beli Malang Strudel? Oh. Apa uniknya Malang Strudel? Apa uniknya Malang Strudel ya? Yang pertama di segmen middle up jelas tidak ada pemain yang besar. Teman-teman kalau mau memberikan hadiah memberikan oleh-oleh kepada orang spesial, apa coba oleh-olehnya? Masa mau ngasih keripik? Gitu kan nggak lucu juga kan ngasih keripik gitu ya. Kemudian yang kedua, produk kami dengan brand ambasadornya Tengku Wisnu, jaminan halal sudah pasti gitu ya. Yang pertama jaminan halal sudah pasti. Yang kemudian yang kedua, kami punya tagline internal di dalam perusahaan adalah dakwah first, business follow. Jadi dalam setiap kemasannya Malang Strudel teman-teman, kalau lihat kemasannya Malang Strudel ya, di bagian belakang itu ada sisi dakwah kita. Ada yang pernah baca di belakangnya Malang Strudel? Di balik boxnya, di paling belakang, di paling bawah. Apa? Apa? Jadi di baliknya Malang Strudel, di box paling bawah itu ada tentang adab makan. Adab makan secara Islam, tapi kami kemas dengan bahasa yang universal. Jadi seperti makan, baca doa dulu pertama, meskipun kita nggak ngomong di situ ada Bismillah ya, tapi baca doa. Kemudian duduk, kemudian makan dengan tangan kanan, kemudian pastikan tangan Anda bersih. Nah seperti ini. Jadi kami banyak mengemas konsep-konsep Islami, tapi kami jadikan convert menjadi sesuatu yang universal. Mas bisa ditampilkan di YouTube lagi, ada video coba searching adab makan gitu. Di Malang Strudel tadi. Nah, ini adab makan. Ah, ini ya. Yang atas nih. Catatan Bang Inu ya. Coba bisa diputerin. Nah, seperti ini teman-teman. Ini salah satu cara campaign kami seperti tadi ya, dakwah first, business follow. Kami membuat video-video seperti ini. Ada beragam tema memang di Malang Strudel ya, YouTube-nya Malang Strudel ada tentang wisata, ada tentang produk. Yang ini kebetulan judulnya adalah catatan Bang Inu, catatan Bang Wisnu gitu ya. Catatan Bang Wisnu ini kita buat 1 bulan 2 kali video. Jadi catatan Bang Wisnu ini bercerita tentang dakwah-dakwah Islami yang kita buat secara universal. Minggu kemarin temanya adab mengetuk pintu tetangga. Teman-teman ada yang tahu kalau kita mengetuk pintu tetangga maksimal harus berapa kali nih? Ya, seperti
seperti itu. Kalau teman-teman di sini kan lebih paham gitu ya, tapi teman-teman di luar sana nggak begitu paham. Sehingga kami membuatkan sebuah videonya yang video pendek-pendek seperti ini, durasi cuma 1 menit, kami viralkan nih. Baik di sosial media, di WhatsApp kami viralkan. Jadi ada nilai dakwah dalam setiap produk kita. Kurang lebih gitu. Ini jawabannya. Memang sepertinya Malang Studel ini sangat kuat di digital campaign ya Mas Udi. Boleh diceritakan tipsnya bagaimana membuat siasat konten yang bisa ketika launch atau di posting di sosial media itu akan bisa langsung meledak, mendapat perhatian sekian jumlah penonton. Contohnya kebetulan di Taskia anak-anak di sini sudah dibekali dengan pelajaran sinematografi. Oh ada ya? Ada. Wah luar biasa. Bisa lihat hasilnya nggak? Apa ada contoh Ustaz? Di Ini bikinan anak-anak? Ya, anak-anak semua. Jurusan apa? Semua jurusan Anda? Jurusan entrepreneur. Oh yang bikin? Yang buat ini dia project jurusan. Hah? Sudah jadi. Oh. Keren, keren. Keren, keren. Bagus banget videonya. Bagus banget videonya. Keren. Jadi teman-teman kalau bikin video, yang pertama tentukan dulu tujuan videonya ya. Goalnya video ini apa sih sebenarnya gitu. Kalau tadi ini tujuannya apa kira-kira videonya? Profil ya. Nah kalau profil udah bener banget, videonya udah keren banget saya kira. Jadi sama-sama media videonya, tapi kalau saya punya tim kreatif gitu ya, yang handle semuanya. Kami pasti kalau membuat sebuah konten harus tentukan dulu tujuannya dulu, tujuan videonya. Apakah tujuan video ini harus jadi viral atau cuma sekedar menjadi profil seperti ini dan macam-macam. Kemudian yang kedua, tentukan juga medianya apa nih video kita, ya kan? Akan diposting di mana? Apakah dijadikan sebuah DVD yang kita bagikan gitu kan? Atau kita tayangkan di sosial media? Ya. Di sosial media pun kita juga bagi-bagi lagi. Apakah videonya ditayangkan di Facebook, apakah di YouTube,
apakah di Instagram. Karena masing-masing sosial media punya karakter video yang beda-beda. Nah, ini kita harus pahami semuanya. Jadi seperti di Instagram, kalau dulu belum ada Instagram TV gitu ya, durasinya cuman maksimal 1 menit saja. Sehingga kita bagaimana caranya membuat komunikasi pemasaran yang semuanya bisa terangkum dengan baik dan hanya bisa ditampilkan, kita punya waktu cuma durasi 1 menit saja. Kalau YouTube meskipun dia panjang bisa sampai lebih dari 30 menit gitu ya, tapi kita harus pahami juga audiens di YouTube ya, mereka paling lama melihat video kita hanya di 2 menit pertama saja. Dan yang sangat menentukan di semua di video-video di sosial media hanya 5 detik pertama saja. Kalau 5 detik pertama sudah tidak menarik, dia pasti akan skip. Bener nggak teman-teman? Kalau teman-teman lihat video semuanya ya, begitu 5 detik aja nggak bagus, udah pasti skip daripada ngabisin bandwidth gitu kan. Nah, kalau begitu dia menarik, dia akan lihat dulu. Tahap pertamanya di 30 detik pertama, 5 detik pertama, kemudian 30 detik pertama, kemudian 1 menit, baru maksimal 2 menit. Kalau memang benar-benar menarik buat dia akan lihat sampai habis. Tapi kalau enggak, rata-rata di 2 menit sudah di skip. Jadi kita nggak punya banyak waktu sebenarnya kalau kita membuat video yang ditayangkan di sosial media. Gitu, Mas? Jadi yang bisa kita amati tadi, kalau ingin buat video, tentukan dulu tujuannya. Kemudian yang kedua adalah kenali medianya, karena setiap media itu punya karakter masing-masing. Kemudian yang ketiga, tak kalah pentingnya adalah bagaimana pitching video kita, meyakinkan kepada yang melihat supaya melihat tuntas sampai selesai. Kemudian Mas Doni, saya pernah datang ke Pasar Minggu di Z. Itu saya pernah melihat ada event Malang Student Carnival, sekaligus ada semacam launching ambulan gratis. Bisa diceritakan itu mengapa kok Malang Student mau membuat ambulan gratis, dan apakah itu betul-betul gratis dari uangnya Malang Student saja, atau ini bentuk kerjasama dengan pihak-pihak lain yang ingin membuat kegiatan semacam sosial di sini? Yang pertama tadi tentang acara Malang Studel ya. Jadi kami ini membuat namanya Malang Studel Carnival. Itu setiap ulang tahunnya Malang Studel di bulan Desember. Kenapa kami membuat itu? Kembali lagi seperti saya ceritakan di awal, bahwasanya kami tidak melulu menjual produk, menjual kue kami ya, tapi kami juga turut membesarkan pariwisata Malang. Jadi kami ingin membuat Malang Studel Carnival ini menjadi event tahunan di Kota Malang, dan terutama yang bisa menarik para wisatawan. Tahun kemarin di 2017, pesertanya Malang Studel Carnival yang ikut kurang lebih hampir 7.000 orang yang meramaikan acara ini, dan itu nggak hanya dari Malang saja. Dan kami berharap kedepannya itu bisa menjadi event nasional besar, bahwasanya orang akan tahu setiap bulan Desember ada event besarnya Malang Studel yang mendatangkan traffic wisatawan. Ya. Kemudian kedua tentang ambulan. Jadi ambulan itu benar-benar gratis teman-teman. Yang kami berikan memang untuk warga Malang gitu ya. Beroperasi 24 jam, dan satu hari sekarang kami biasa mengantarkan pasien bolak-balik itu lebih dari 8 kali satu harinya, dan full biayanya ditanggung oleh Malang Studel. Jadi kita tidak pernah menarik biaya dari pasien. Bahkan kami melarang sekali para driver kami dan para pelayanan, begitu diberikan uang kita wajib nolak, dan benar-benar tidak boleh masuk ke kantong kita. Jadi ini memang sebagai satu layanan Malang Studel, satu kegiatan sosial yang dilakukan Malang Studel untuk warga Malang Raya, gitu. Ini kenapa kami lakukan seperti ini? Karena kami di awal kami punya sebuah visi yang besar di Malang Studel gitu ya. Seperti ini teman-teman, filosofinya visi kami gitu ya. Kalau brand Apple, ada yang tahu ya brand Apple, iPhone dan macam-macam, terkenalnya punya negara mana tuh? Amerika gitu ya. Kalau Sony, Toshiba negara mana? Jepang. Sony, Toshiba, Honda gitu kan, menjadi kebanggaannya warga Jepang gitu ya. Warga Jepang itu sangat bangga sekali dengan brandnya Sony, brandnya Honda gitu. Samsung dari mana? Korea. Jadi kalau kita ketemu orang Korea, wah mereka dengan bangganya akan ngomongin tentang Samsung gitu ya. Nah, gitu juga dengan Malang Studel, kami punya visi Malang Studel akan menjadi perusahaan kebanggaannya Malang Raya. Itu visi kami gitu. Jadi kami tidak punya visi menjadi perusahaan oleh-oleh terbesar, perusahaan oleh-oleh yang terbaik dan macam-macam di Indonesia, enggak. Tapi kami punya visi Malang Studel akan menjadi perusahaan kebanggaannya Malang Raya.
begitu. Makanya kami setiap aktivitas pasti ngomonginnya tentang Malang dan Malang. Ngomongin masalah ambulan gratis, kami promosikan wisata-wisata di Malang, semuanya serba Malang deh, gitu. Jadi Malang Studio ini memang Malang banget yang studio. Malang banget. Selanjutnya saya ingin memberikan sesi tanya jawab. Dua dari santriwati, kalau bisa dari kelas 10 ada, kelas 11 ada, kemudian dari santri 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Divaulina, saya ingin bertanya. Di luar sana ada beberapa masyarakat yang beranggapan bahwa Malang Strudel tidak pantas disebut sebagai oleh-oleh khas Malang, karena mereka berpikir bahwa strudel merupakan salah satu kue inovasi dari Barat. Sedangkan pada zaman dahulu, masyarakat Malang belum mengenal apa itu strudel. Dari pendapat tersebut, bagaimana pendapat Pak Joni? Terima kasih. Saya Zahid dari kelas 11 IPA 2. Yang ingin saya tanyakan, saya pernah punya keinginan untuk mempunyai usaha, tapi seperti yang dijelaskan, setiap usaha pasti dimulai dari yang kecil terlebih dahulu. Nah, sedangkan kita di sini, saya rasa dalam lingkup yang agak sempit, yaitu di dalam pondok atau pondok pesantren ini. Nah, apakah mungkin bisa dilakukan suatu bisnis yang kecil di sini, dan kalau bisa dilakukan, mungkin bisnis apa yang Bapak kami sarankan untuk kami? Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan tadi tentang hambatan-hambatan dan masalah dan cara menghadapinya gitu ya. Teman-teman, saat kita memulai bisnis, pasti kita juga harus siap dengan segala konsekuensi, terutama masalah gitu ya. Karena sebenarnya bisnis itu dibuat untuk menyelesaikan masalah, benar nggak? Ya kan? Bisnis itu dibuat untuk menyelesaikan masalah. Sehingga saat kita berbisnis tidak ada masalah, berarti bisnis Anda salah gitu. Benar nggak? Kita berbisnis apapun itu semuanya menyelesaikan sebuah masalah. Ada sekarang namanya Gojek ya, itu menyelesaikan masalah apa coba? Masalah macet di Jakarta ya kan? Masalah pengiriman barang, masalah pengiriman dari Risto dan macam-macam. Jadi Gojek dibuat untuk menyelesaikan masalah-masalah tadi itu. Ya kan? Malang Strudel dibuat untuk menyelesaikan masalah apa coba? Tidak adanya oleh-oleh premium di Kota Malang. Kami menyelesaikan masalah itu. Ini secara gambaran secara industrinya gitu ya. Tapi kalau tadi pertanyaannya apa sih hambatannya Malang Strudel dari awal sampai akhir? Jadi dari setiap fase bisnis itu kami pasti mempunyai banyak hambatan. Misalkan di awal seperti saya sebut tadi, karena outlet kita kecil, saat itu tantangannya adalah bagaimana kami bisa menyajikan menjual produk dengan kenyamanan tertentu. Karena customernya banyak sekali itu. Gimana supaya customer kami itu aman. Jadi tidak sampai mengular di luar, mereka bisa masuk ke dalam semua, dan tentunya pelayanan cepat. Itu di awal-awal gitu ya. Kemudian hambatan kedua, ternyata barang yang kita produksi cepat sekali terserap di market gitu, sehingga banyak customer yang tidak bisa membeli produk karena kehabisan. Akhirnya harus diselesaikan dengan mengganti dapur yang lebih luas. Jadi setiap fase itu ada tantangannya sendiri-sendiri gitu teman-teman. Sekarang di level yang sudah besar dengan ratusan karyawan, tantangannya beda lagi dengan tantangan saat kami masih kecil. Tantangannya sekarang masalah SDM, ya kan? Kemudian masalah legal, masalah produk-produk yang meniru kami. Jadi ternyata Malang Strudel setelah berdiri, ada banyak di kota-kota lain yang membuat juga. Kemarin ada namanya Bogor Strudel, Surabaya Strudel, Jember Strudel, dan macam-macam. Nah ini sekarang sedang ditangani oleh tim legal kami, karena sejak Malang Strudel berdiri, kami sudah mempatenkan hampir semua nama kota di Indonesia dengan belakangnya Strudel. Ada Bandung Strudel, Bogor Strudel, itu sudah kita patenkan semuanya. Dan ini masalah yang sekarang. Jadi intinya teman-teman, dalam setiap fase bisnis itu pasti punya tantangan sendiri-sendiri. Dan saat teman-teman ini semuanya berbisnis, teman-teman pasti akan mengalami fase masalah-masalah tertentu sesuai dengan level bisnis masing-masing. Saat bisnisnya kecil ya tentu tantangan masalahnya kecil gitu kan.
Saat bisnisnya makin besar ya pasti tantangannya lebih besar lagi. Gitu ya. Yang kedua tadi, yang ketiga tadi apa? Di sana tadi. Oh, tentang ini, Masrul sebagai oleh-oleh. Iya, pertanyaan tadi apa? Kenapa kok jadi oleh-oleh yang Malang gitu ya? Jadi gini, oleh-oleh itu pada dasarnya adalah sesuatu yang unik di kota tersebut ya. Sesuatu yang unik. Kalau kita ngomongin harus asli sana, teman-teman saya coba tanya. Kalau ke Jogja oleh-olehnya apa paling banyak? Bakpia gitu ya. Bakpia asli Indonesia atau bukan? Dari mana coba bakpia? Cina gitu kan. Dan padahal teman-teman tahu artinya bak itu apa? Babi. Bak itu babi. Jadi pia babi sebenarnya itu. Karena populer di Indonesia baknya sudah hilang gitu kan. Tapi itu adalah bawaan dari pedagang-pedagang Cina yang dulu masuk ke Jawa Tengah dan akhirnya menjadi oleh-oleh. Jadi oleh-oleh itu bukan sesuatu yang harus khas dari sana, bukan. Tapi oleh-oleh itu adalah sesuatu yang unik di kota tersebut. Kalau tidak ada sesuatu yang unik, ya kita ciptakan apa unik kita, yang akhirnya menjadi sesuatu yang khas, menjadi khasnya Malang gitu. Di Malang dulu tahun 2000-an juga belum ada oleh-oleh, akhirnya para teman-teman UKM membuat sebuah oleh-oleh yang berbasis buah dan menjadi keripik buah gitu kan. Nah itu kan sesuatu yang dibuat juga teman-teman. Iya enggak? Sesuatu yang dibuat akhirnya menjadi unik karena hanya ada di Malang. Dan sekarang karena perkembangan teknologi dan macam-macam, akhirnya keripik buah nggak hanya di Malang saja. Dan sudah tidak bisa dikatakan lagi menjadi oleh-oleh khasnya Malang gitu. Karena kita di Surabaya, di Jogja juga bisa menemukan keripik buah tadi. Nah kayak gitu. Jadi oleh-oleh itu harus menjadi sesuatu yang unik di kota tersebut dan tidak ada lagi di kota yang lain. Itu yang mungkin jawaban saya. Yang terakhir? Tentang usaha yang bisa dilakukan oleh anak-anak di sini. Oh, siapa yang mau bisnis saat ini gitu? Angkat tangan. Angkat tangan. Siapa yang mau bisnis saat? Cuma sedikit kayaknya ya. Cuma segini ya. Yang sudah mulai bisnis sekarang ada? Yang sudah bisnis? Apa bisnisnya mas? Terjemahan skripsi, wah keren. Ada lagi? Apa? Jualan makaroni. Emang di sini bisa keluar ya? Kok bisa jualan? Mekanismenya menitipkan ke pengasuh yang dua pondok. Oh, oke. Apalagi teman-teman yang sudah bisnis? Apa? Apa? Oh, jualan pisang atau coklat. Ada lagi? Apa mas? Apa? Apa? Pecel? Oh, pijat. Wah, keren nih. Berarti udah banyak yang bisnis ya di sini ya, teman-teman. Siapa nih omsetnya yang paling besar siapa nih? Yang omsetnya di atas 10 juta sebulan. Di atas 10 juta sebulan. Ada yang omsetnya di atas 10 juta sebulan? Oh ya, udah 10 juta sebulan. Wah, keren. Hah? Usia berapa rata-rata, teman-teman? 16. Teman-teman gini ya, saya ada satu cerita. Saya punya teman di Balikpapan. Usianya baru, dia memulai bisnis usianya baru 22 tahun. Sekarang bisnisnya tahun ketiga, jadi sekarang usianya 25 tahun dia. Bisnisnya hanya dilakukan melalui Instagram. Followernya besar. Dia berjualan kosmetik di sana ya. Teman-teman mau tahu omsetnya berapa satu bulannya? Omsetnya satu bulan hanya jualan di Instagram saja, omsetnya 2 miliar rupiah. Dan itu hanya dilakukan di rumahnya saja. Jadi dia jualan di rumahnya melalui Instagram. Karyawannya cuma 4 orang, ya kan?
profitnya 60%. Jadi 1 bulan dia pendapatannya kurang lebih 1 sampai 1,2 miliar. Pendapatan bersihnya dia. Dan itu berjalan sampai sekarang. Baru kemarin dia menikah, sampai pesta pernikahannya membuat seperti royal wedding karena tabungannya dia sudah banyak. Jadi intinya gini teman-teman, saat di zaman sekarang ini gitu ya, ini saya kira adalah kita sangat bersyukur sekali ya, kita hidup di zaman sekarang dan menjalankan bisnis di era sosial media seperti sekarang. Kalau teman-teman bisa lihat mungkin 20 tahun ke belakang gitu ya, memulai bisnis tidak semudah sekarang gitu. Tidak semudah sekarang dan tidak secepat sekarang pertumbuhannya. Tapi sekarang hampir semua orang bisa melakukan bisnis. Ya, anak-anak muda yang mungkin belum punya KTP pun itu sudah bisa bisnis sekarang gara-gara sosial media gitu. Kalau zaman dulu nggak mungkin bisa. Kita bisnis harus punya KTP dulu, harus ngurus NPWP dan macam-macam gitu. Tapi zaman sekarang enggak. Artinya kita sekarang punya kesempatan yang sama dengan para pemain-pemain bisnis yang sudah lebih jauh, lebih duluan dan lebih besar daripada kita. Ya. Saya memperhatikan di teman-teman yang terutama yang muda-muda ya. Saya kebetulan bergabung di salah satu komunitas entrepreneur terbesar di Indonesia, namanya Tangan di Atas. Di sana kami sering berdiskusi dan kami melihat banyak fenomena-fenomena yang sekarang nih, gara-gara sosial media itu banyak miliarder-miliarder yang usianya di bawah 25 tahun. Mereka sangat antusias melakukan bisnis dengan cara-cara yang baru yang malah bisa berkompetisi lebih baik daripada para pemain-pemain besar sebelumnya. Seperti saya ceritakan tadi yang fenomenal, seorang teman saya dari Balikpapan, dia bisa menjual sebuah produk kosmetik ya, dan dia tidak membuat sendiri produknya, dia hanya menjadi distributor saja produk kosmetik dari Korea, dan dia bisa menjual di sini dengan omset 2 miliar sebulan. Ini adalah cara-cara kreatif yang dilakukan oleh teman-teman yang muda. Dan biasanya para pebisnis-pebisnis yang tua tidak memikirkan seperti ini gitu. Tidak kepikiran mereka akan membangun bisnis-bisnis dengan cara-cara sekedar memperbesar follower Instagram, sekedar menjadi distributor. Mereka tidak kepikiran gitu. Nah, ini saatnya teman-teman bangkit dan bisa menjadi miliarder-miliarder muda berikutnya gitu. Baik, selanjutnya karena masih ada sisa waktu, mungkin Pak Asatidnya ingin menyampaikan pertanyaan, ingin bertanya kepada Mas Doni. Saya persilakan Ustaz Zain, Ustaz Niko di belakang, Ustaz Rosyid, Ustaz Nifta, jika ada yang bertanya. Ustaznya ada? Oke. Ustaz Nifta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pertama, terima kasih atas kehadirannya Mas Doni. Bahwasanya di sini ada tulisan entrepreneur yang mana mereka membuild creative venture. Ya. Jadi anak-anak itu selain itu pun ada mata pelajaran yang namanya social entrepreneurship. Nah, tadi Mas Doni sudah sebutkan ada the offers bisnis forum. Nah, itu sedikit menyangkut dengan social entrepreneurship. Sedikit pertanyaan dari saya, gimana caranya biar kita bisa memberikan impact sosial pada masyarakat, khususnya di bidang makanan ini, kan ini pertanyaan. Nah, gimana caranya biar saling bisa memberikan dampak sosial juga? Gak hanya yang Mas Doni sampaikan tadi kan untuk menyelesaikan masalah orang-orang banyak susah mencari oleh-oleh yang premium. Nah, itu kan bukan yang sosial. Nah, untuk yang sosial dan dikaitkan dengan makanan food and beverage seperti apa? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sisi sosialnya gitu ya Mas ya. Ada banyak yang kami lakukan. Misalkan saja saat belum ada Malang Strudel, banyak supplier buah yang karena mungkin ada Malang Strudel gitu ya, sekarang supplier buah bisa menyalurkan produk-produknya kepada kami.
Kemudian di awal Malang Strudel, saat kita sudah tidak hanya menjual produk Malang Strudel saja, saat kami sudah mulai menjual produk-produk teman-teman UKM yang lain gitu ya, kami memberikan edukasi kepada mereka. Jadi waktu itu banyak UKM kami yang datang kepada kami memberikan produknya hanya dengan packaging yang sangat biasa sekali dan tidak menarik. Harganya pun murah gitu ya. Kemudian kami memberikan edukasi kepada mereka bahwasanya produk yang diterima masyarakat bukan seperti ini jenisnya. Harusnya produk Anda itu lebih baik daripada ini. Kami memberikan desain ke mereka, kami memberikan edukasi ke mereka gitu ya. Seharusnya bagaimana sih sebuah produk oleh-oleh yang bisa diterima oleh masyarakat dengan menengah ke atas, sehingga bisa memberikan margin yang lebih buat si UKM tadi gitu. Jadi kalau sebelumnya si UKM tadi itu jual dengan harga Rp8.000, profitnya hanya 1.000 gitu ya, dengan tampilan seadanya. Kemudian kami edukasi mereka, sekarang mereka bisa jual harga di kisaran 18.000, marginnya sudah lebih dari Rp4.000. Nah ini beberapa hal yang kami edukasi ke teman-teman UKM pemain oleh-oleh lain di Malang yang menjual produknya ke toko kami gitu. Kalau impact secara sosial yang lebih masif lagi, kebetulan di tahun 2016 saya dan teman-teman di Malang Strudel menggagas sebuah brand kota ya, city branding Malang, yaitu Malang Halal. Teman-teman ada yang pernah baca beritanya tentang Malang Halal? Nah, waktu itu kami menggagas ini, kami menggandeng beberapa kampus, Brawijaya dan macam-macam gitu ya, kemudian LSM, kemudian dari pemerintahan juga kami mengajak para wali kota Malang, Bupati Malang gitu, untuk membangun sebuah branding namanya Malang Halal. Kalau kita tahu sekarang brand halal yang ada masih berbasis provinsi gitu ya, provinsi halal. Provinsi halal itu di daerah Lombok, NTT ya, NTB, kemudian Sumatera Barat sama Aceh. Nah itu menjadi provinsi halal di Indonesia. Nah kita ingin Malang menjadi kota halal pertama di Indonesia. Saat program ini berhasil, maka impact-nya sangat luar biasa teman-teman. Jadi wisatawan yang akan datang ke Malang itu, mereka sudah bisa memastikan bahwasannya semua ekosistem wisata di Malang adalah halal. Ya, yang pertama tentu saja makanannya gitu ya. Makanannya udah pasti secara defaultnya halal gitu. Kita sebagai negara muslim terbesar di Indonesia malah clear konsepnya kalau menurut kami. Ya kan? Yang halal dikasih label halal. Padahal harusnya secara default semua produk di Indonesia adalah halal. Yang haram harusnya ditulis haram gitu kan. Ini malah kebalikannya, yang halal ditulis lagi halal gitu. Berarti yang nggak ada label halalnya berarti bukan halal nih gitu kan. Nah ini secara makanan gitu. Kemudian menjadi kota halal berarti kita juga bisa memiliki tempat-tempat wisata gitu ya, berbasis wisata seperti pantai, gunung dan macam-macam. Mereka harus memastikan di situ tersedia minimal musola. Kemudian mall yang ada di Malang, dia harus punya standarisasi masjid dan musola yang benar-benar layak gitu. Kalau sekarang kan kebanyakan di lantai bawah tuh. Nah saat kita menjadi kota halal, ini harus punya standarisasi yang tinggi lagi. Harus di lantai 3, kemudian perlengkapannya seperti apa begitu. Nah kami di Malang Strudel memberikan contoh itu teman-teman. Makanya kalau di outlet Malang Strudel yang besar, semuanya pasti kita lengkapi dengan musola yang sangat nyaman. Ya kan, bahkan di Singosari musolanya juga terpisah antara laki dan perempuan. Dan satu outlet yang akan kita bangun lagi di Batu yang besar, kami akan melengkapi insya Allah dengan air wudhu hangat. Air wudhu yang hangat. Itu beberapa inovasi yang kami lakukan, sehingga mungkin para pelaku wisatawan di Malang akan bisa mengikuti standarisasi baru. Oh jadinya berbisnis kuliner, berbisnis oleh-oleh yang halal itu harus standarnya seperti ini gitu. Nah ini saya kira dampak sosial yang lebih masif yang kita bisa lakukan. Insya Allah sih begitu. Oke, di penghujung acara yang saya bisa sampaikan di akhir waktu ini, bisnis yang baik adalah bisnis yang dimulai, bukan bisnis yang hanya direncanakan. Dan jadikanlah bisnis kalian menjadi ladang dakwah kalian. Dan jangan sampai pekerjaan kalian itu melalaikan ibadah kalian. Kalau bisa, pekerjaan itulah menjadi usaha kalian dalam mengisi waktu luang untuk menunggu waktu datangnya sholat, begitu Ustaz. Insya Allah. Sekian
yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kurang lebihnya. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Doni Kris Puryono, salah satu owner Malang Strudel. Alhamdulillah hari ini sharing di Tazkiyah tentang entrepreneurship, dan saya kira Tazkiyah adalah kampus yang sangat luar biasa karena mengajarkan banyak ilmu-ilmu entrepreneurship dan ilmu bisnis yang baru, sekaligus mendidik akhlak mereka menjadi, insya Allah nantinya akan menjadi entrepreneur yang mempunyai akhlak yang luar biasa bagus sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh Rasulullah kita. Tidak banyak saya kira kampus yang seperti ini gitu ya, yang mendidik anak-anak muda menjadi calon-calon pemimpin hebat di masa depan. Dan pesan saya untuk teman-teman santriwan dan santriwati yang ada di Tazkiyah, tetap belajar yang rajin, mengikuti banyak kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sini, karena kalian adalah harapan bangsa ke depan. Kalian yang akan menjadi pemimpin bangsa ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.